Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, saya berada di Sungai Buluh, tepat TPQ-nya Ustadz Waris Hidayat. Hari-hari saya sebagai konsultan rumah tangga yang bertugas bagaimana mencegah angka perceraian yang begitu tinggi. Tentu salah satunya kita belajar dengan orang yang rumah tangganya gagal, bagaimana supaya tidak terjadi dengan kita. Juga perlu belajar dengan orang yang rumah tangganya berhasil. Berhasil di sini ukurannya bukan kaya, bukan pintar, tetapi sejak akad nikah bagaimana sampai akhir hayat insya Allah tetap utuh. Nah, kita ngobrol dulu dengan Pak Dalhar, dengan Ibu siapa tadi? Maida Warsiti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dalhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti panggilannya? Ya, Maida. Oh, Ibu Maida. Oke. Maida. Kita kenal dulu Pak ya. Nanti video Bapak ini selain kegunaan untuk anak-anak dan juga untuk semuanya. Bagaimana rumah tangga? Kita ingin tahu dulu Pak. Pak Dalhar lahir tahun berapa? Menurut keterangan dari orang tua saya dilahirkan pada tanggal 12 Maret tahun 1943. 43. Di mana itu Pak? Tepatnya Desa Pucang Agung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Oh, berarti Bapak Wong Purworejo toh? Iyalah. Iya. Tahun 43 Pak ya? Ya. Berarti sekarang umur berapa Pak? Sekarang ya berkemungkinan kurang lebih hampir mencapai 80. 80, subhanallah, masih sehat luar biasa. Alhamdulillah. Terus Ibu Maida lahir tahun berapa Bu? 13 Mei tahun 1954. 54, betul? 54. 13 Mei ya, 5. Berarti memang selisih umur agak jauh ya? Agak jauh. Berarti sama dengan ayah saya, lahir 38, Ibu 64. Ya. Ya. Kalau Ibu di mana lahirnya dulu? Saya lahir di Merak Muara II. Ya, Berarti Ibu asli Muara II? Ya. Oh, berarti Anda suku Ogan? Enggak. Jawa. Oh, Jawa tapi lahir Muara II. Oke. Pak Dalhar tahun berapa merantau ke Sumatera? Kalau dihitung dari mulai merantau saya ini, begitu seingat saya, begitu masuk di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung yang sekarang ini, Dulu bukan Bakauni kan? belum di Panjang. Panjang. Setelah naik itu turun dari kapal tongkang itu, itu saya diajak oleh namanya itu Pak, nanti lupa juga, Pak. Orang Muara II juga? Oh bukan, orang dari satu desa dari Purworejo. Pucang Agung, cuman dia merantau di Musipahit. Oh, Majapahit Lampung? Bukan, di Musipahit Palembang sekarang jadi alang lebar tuh nah. Oh iya. Abdullah Sirat namanya. Abdullah Sirat. Ya, Sekarang masih hidup? Ya berkemungkinan karena saya pisah udah lama ya. Berarti nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Oh. Pak Abdullah Sirat namanya. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar saya begitu turun dari kapal tongkang itu saya terus diajak naik ke stasiun itu Panjang. Begitu sampai di Tanjung Karang itu sudah menjelang maghrib. Jadi saya diajak nginap di kalau di situ. Setelah turun dari stasiun itu belok ke depan atau belok ke kiri, diajak sholat maghrib di Gunung Sari atau Wonosari, di Gunung Sari Tanjung Karang. Oh, berarti Bapak setelah dari Jawa lewat Panjang di kota Tanjung Karang terus ke Palembang dulu? Bukan, saya nginap di Tanjung Karang itu satu malam. Setelah itu ke Palembang? Itu mulai pagi hari itu misalnya nginap di Tanjung Karang satu malam, paginya saya ini terus diajak naik sepur atau naik kereta api dari dari Tanjung Karang sampai ke Kertopati. Oh, ke Kertapati. Sampainya di Kertopati waktu itu belum ada yang namanya jembatan Ampera atau jembatan Musi, belum ada. Jadi setelah turun dari stasiun kereta api saya diajak naik tongkang, berlabuh di hadapan di depan Masjid Agung Palembang yang sekarang ini. Oh, nanti dulu Pak. Berarti tahun berapa itu Pak? Ya pokoknya begitu saya masuk di Tanjung Karang ini sudah menjelang bulan puasa. Bukan, kan kalau jembatan Musi itu kan dibangun 55. Bukan, 62. 62. Berarti sampean sebelum 62? Ya. Oh, subhanallah.
Terus kok bisa tiba-tiba di Maradua itu Pak? Begini ceritanya, pada waktu itu saya setelah turun dari Tongkang di depan Masjid Agung itu, saya terus diajak nginap di, karena sudah sore, nginap di waktu itu namanya ini Fa Perjalanan Jawa Sumatera. Itu di depan pintu, di atas pintu itu ada tulisan namanya itu Fa Perjalanan Jawa Sumatera, ada gambarnya, gambar harimau waktu itu. Ya, saya diajak nginap di situ satu malam. Sudah itu paginya saya diajak sama Pak Abdullah Siratu ke Musi Pahit. Karena beliau itu dipercaya di situ sebagai mandor atau kalau sebagai pimpinan di perkebunan karet Musi Pahit. Oh iya. Karet Musi Pahit. Nah, semenjak itu saya di situ, namanya itu yang kami tumpangi memang itu termasuk ponakan Pak Abdullah Sirat juga. Saya nginap di situ, namanya itu Pak Suhud namanya. Itu termasuk tetangga juga di Jawa. Jadi setelah itu kurang lebih setengah bulan, saya di situ belajar nampas. Karet. Nakok karet ya. Ya belajar nampas itu pada waktu itu karena mungkin memang keadaan tidak mengizinkan pada waktu itu ya. Kami ya merasa kurang enak lah, katanya daerah sini ini kurang aman. Nah, karena kurang aman lah, saya diajak teman saya dari Palembang Musi Pahit itu terus ke Prabu Mulih. Prabu Mulih dulu. Setelah di Prabu Mulih, saya tetangga saya di sana namanya Pak Sulaiman juga. Kalau ibunya itu namanya Pak Sudarsi. Jadi suaminya namanya Pak Sulaiman, istrinya namanya Pak Sudarsi. Itu termasuk tetangga juga di Jawa itu. Itu tempat tinggalnya di Lorong Cempedak. Di Palembang. Cempedak ya, Prabu Mulih. Prabu Mulih. Lorong Cempedak kelurahan ini Sidomulyo. Pokoknya Talang Cempedak Sidomulyo Prabu Mulih. Oke. Terus itu tahun berapa Bapak ke Palembang ya? Merantau. Itu ya masih berkisar ya, tahun 50-an. masih 59 kalau karena Bapak begitu, ingat ukurannya ketika Gestapo PKI 65 itu sudah di mana? Itu jauh. Nanti Sudah setelah saya di Prabu Mulih itu kurang lebih 2 tahun nggak salah, saya itu ya namanya waktu masih bujang, jadi sering jalan-jalan ke stasiun Prabu Mulih, kadang-kadang mampir di penginapan Losmen Cinta Kasih namanya. Pemilik Losmen Cinta Kasih itu namanya Pak Ibrahim Yasin. Pada waktu itu para anggota tentara TNI itu belum banyak asrama yang sempurna. Jadi sebagian warga TNI itu waktu itu masih dikoskan lah, disewakan oleh pemerintah di hotel-hotel, di penginapan. Nah kebetulan pada waktu itu yang jadi taruhlah penghuninya, taruhlah yang dikoskan, diasramakan di hotel itu ada namanya Pak Slamet, orang dari Solo anda salah, itu dari komandan CPM anda salah. Jadi tiap malam itu saya ya namanya sama-sama itu ya, jadi saya ngobrol. Nah disitulah saya belajar itu main remi, tapi bukan main pakai uang, bukan, cuma siapa yang menang itu dipijit, yang kalah yang pijit lah. Nah itu di hotel apa itu Losmen Cinta Kasih di Munggah Zaman tidak salah. Oke, terus gini Pak, berarti Bapak merantau ini kan sebelum PKI meletus ya, masih jauh. Oke Pak, kira-kira Bapak nikah tahun berapa dulu? Kami menikah hari Jumat, bakda salat Jumat, tanggal 19 Desember tahun 70. 70, oh saya belum lahir. Oke, Bu, dulu zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada surat Bu ya. Ya. Ini Bu kok bisa ketemu bapaknya di mana dulu? Ibu dulu bicara Bu. Gini ceritanya. Iya. Kan Punya Pak D. karena bapaknya waris ini kan orang perantauan. Orang perantauan. Jadi dia ini menjual pedagang es kan, es parut itu kan. Oh, benar es parut. Oh iya, es zaman dulu ya. Iya. Jadi dia tuh sewanya rumah itu di depan rumah Wasamiun. Di Maradua. Ya, di Maradua. Di Maradua mana tuh? Talang Jawa. Talang Jawa. Iya, Talang Jawa. Terus? Jadi Pak Samiun itu kan kata orang Jawa itu kan Pak Di saya kan. Pak Di saya. Jadi dia nyewa di depan rumahnya seperti inilah. Terus, nah lanjut dia ini cerita, dia ini kan sudah kelangkaan hari 1 katanya. Oh sudah kelangkaan hari 1. Terus? Lanjut dia ini nyerah kepada Pak Di saya tuh, gimana saya ini
kok saya belum dapat jodoh katanya kan. Ya saya ini ikut bapak saya sendiri di kebun. Nah di kebun. Kebunnya mana itu? Di sekitar 1 kilo lebih. Kanang dari ini apa namanya jembatan Maradua tuh. Alang sebaris tuh. Iya kita ke kebun sana. Jadi saya tuh udah tahu kan. Jadi yalah saya ditemukan dengan Pak D itu dengan dia ini kan. Dengan mana bapaknya waris ini. Ya pokoknya jodoh datang lah. Iya. Terus waktu itu nanti yang ngomong dengan ibu nih ibu apa bapak langsung atau Pak D dulu? Pak D dulu. Pak D dulu dengan bapak saya. Kenapa dulu Pak? Tak berani ngomong langsung. Berarti bapak itu kan ngomongnya dengan keluarga kan? Apa dulu Pak alasannya? Kok tak langsung? Kan anak-anak sekarang tembak-tembak langsung aja. Ya pokoknya alhamdulillah juga saya perhatikan anak saya nurun kami lah. Tanpa pacaran, tanpa apa itu ini, ya begitu ketemu, ya artinya cinta itu dijalin setelah berjalan. Iya. Ya tidak melalui kenal-kenalan atau pakai main HP beda. Berarti ya, dulu tidak sempat pacaran lah ya? Tidak, begitu ketemu saya hanya ada satu kenangan saya. Begitu kami datang dengan Pak Samiun itu atau Wawak Samiun itu, dia ini nyayur, istilah orang Jawa itu nyayur janten atau apa janten? Apa itu jagung muda. Oh, kalau iya, istilah benar. di sana itu keris. Keris istilah. Ini gulai keris nah kok bangi kangah. Yo, jadi memang itu kesukaanku itu. Gulai keris atau janten. Nah, dia ini memang pintar lah masaknya dia ini. Berarti seperti Nabi Muhammad juga ketika menghendaki tidak langsung ya, harus melalui perantaraan orang lain. Iya. Tapi waktu itu nggak ada istilah lamaran. Nggak ada yo. Begitu datang begitu langsung lamaran. Ya karena calon mertua saya pada waktu itu sebagai adik ipar, jadi ya yang namanya adik ipar nih sama Pak Samiun itu ya menyerah. Oh, ya, berarti keputusan di tangan itu, Pak Samiun ya? Ya, serah sama karena Pak Samiun atas kehendak Pak Samiun yang bawa saya ke sana itu ya dengan dirinya ya memang mungkin karena udah jodoh saya. Oh iya. Terus Pak Samiun sekarang masih ada? Sudah meninggal. Kalau Pak Samiun sudah meninggal, cuman kalau yang saksi pertama namanya Bajuri Lebih, orang Tangsi Bumi Agung. Saksi kedua namanya Ali Fikri, ialah putranya Pak Zubir, Kiai Zubir. Masih hidup ya? Kalau semuanya sudah meninggal. Oke, baiklah Pak. Berarti menikah tahun 70. Ya. Oke. 19 Desember tahun 70. Berarti ujung tahun. Saya terbayang ayah saya pun menikah tahun 70 juga, tapi bulannya bulan 7. Ya. Kalau Bapak tadi bulan berapa? Bulan 9. Desember itu bulan 12. Desember ya. Bulan 12. Saya kan Juli. Iya, ujung tahun. Oke, Pak. Jadi dulu waktu akad nikah sempat dicatat di kuah nggak? Sempat. Kuah Maradua ya? Iya. Pokoknya Pak Kiai Zubir yang saya pada waktu itu karena saya dari Jawa itu memang lingkungan kami itu ada orang-orang Nahdliyin, orang NU. Jadi di Maradua pun yang saya hubungi, yang saya dekati ya tokoh-tokoh NU terutama. Kenapa saya tanya? Karena tahun 70-an kan banyak orang nikah siri tidak tercatat. Belum lah waktu itu kan beda dengan zaman sekarang kan. Biasa saja. Terus gini Pak Dalhar, nikah tahun 70. Sekarang sudah punya anak berapa Pak? Kalau anak alhamdulillah semuanya dianugerahi Allah itu 9. Lahir pertama itu 11 Januari tahun 1972. 72. Ukuran lebih umur 3 bulan meninggal. Jadi anak pertama yang meninggal. Anak pertama laki-laki saya beri nama Triman Takdir. Oh, Triman Takdir. Memang namanya Triman Takdir. Iya, benar itu. Karena saya setiap istri itu hamil kurang lebih 2 atau 3 bulan saya sudah merencana betul calon saya beri nama apa itu kan. Triman Takdir. Oke, meninggal. Terus yang kedua? Yang kedua itu lahir tanggal 27 Maret tahun 73, namanya Marwiyah. Yang di Palembang sekarang? Yang di Batu Raja. Oh, yang Batu Raja, Marwiyah. Yang anak ketiga? Anak ketiga ialah lahir hari Kamis pagi tanggal 10 April tahun 1975, ialah Waris Hidayat. Oh, jadi Ustaz Warisnya anak kedua? Ketiga. Oh, ketiga hidup? Dari kelahiran. Oh, terus yang keempat? Yang keempat setelah Waris ini
ialah Zaidah Lestari. Zaidah. Sekarang di mana? Sekarang di Palembang. Oh, yang saya kemarin ketemu di Palembang, berarti Zaidah itu. Ya, Oh, itu berarti anak lahiran tahun 77 itu. Oh, berarti itu anak kelima ya? Ya. Nah, terus Setelah yang di Palembang 1977 lahirlah anak yang berapa tadi, ialah namanya Samsul Fajar. Samsul Fajar. Oh, Ialah yang sekarang di Kecipung, yang fotokopi Assalam. Iya. Itu Samsul Fajar. Untuk berikutnya Sudah Samsul Fajar lahir lagi Komarudin. Komarudin. Yang kemarin ke sini. Ya. Ya, yang pernah sini yang yang kemarin sini Jamaluddin Malik Oh itu. ya. Oh, itu Komarudin. Terus setelah Komarudin Kalau Komarudin punya adik lagi itu perempuan, itu lahir 10 Mei meninggal 10 Agustus 1987. oh, berarti yang meninggal satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Ya Allah. Nah, setelah itu lahir lagi ialah Jamaluddin Malik itu Jamaluddin. lahir 5 November 1988. Nah, yang terakhir ialah saya beri nama Sri Kodarse. Sri Kodarsi. Jadi itu ciri-ciri khas kalau cirinya dengan Jawa. Kodarse itu masih mengandung apa itu keislamannya itu. Oh, oke. Nah, yang saya salut, Pak. Iya, masih bernafasan keislaman tuh. Bukan. Yang saya salut tuh Bapak tuh kok apal tanggal lahiran aku yang nggak apal loh, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Bu, menurut Ibu, semua anak lahir ini tidak ada yang operasi cesar kan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah tidak ya. Bahkan saya mengurus sendiri. Iya, betul. Bahkan mengurus sendiri. Cuman dua saya minta bantuan dengan ini bidan. Bidan yang satu Kalau dukun. lain itu saya ya maklum lah namanya hidup di kebun kan. Ngurus sendiri itu maksudnya? Ngurus sendiri, melahirkan sendiri. Ngurus Subhanallah. Ya bidannya, ya dukunnya, ya mamangnya, ya bibinya, ya mbaknya. Alhamdulillah. Wah, itu kawan-kawan memang agak repot ya. Berarti yang minta bantu orang lain hanya dua ya, bidan. Ya, bidan. Sisanya kita sendiri. Ya. Oh ya, kalau tak salah informasi saya dapat Ibu ini biasa membantu orang persalinan juga kan? Iya. Oh ya, baru ingat saya ya. Dulu memang sering membantu Iya. ya. Insya Allah pahalanya besar lah Bu. Terus menurut Ibu dari 9 anak itu mana yang agak susah lahirnya? Tak ada. Tak ada. Iya. Gampang semua? Enak semua. Subhanallah. Paling lama itu 15 menit itu paling lama. Kadang Begitu nggak kita sampai. nyakitin, kemana jam 12 ya. Itu jam 1 langsung. Memang Allah ini tahu kita ini tak Iya. ada duit. Iya, Itu zaman alhamdulillah. itu Jamaluddin itu dia masih tinggal ke bapaknya merantau ke Kayu Mulu. Kayu Mulu Ya, Banding Kayu Agung. Mulu arah Iya, arah Iya, iya, Ranau. Simpang Cender. Talang Jerami. Berarti ada dari 9 anak tuh yang lahir tidak ada bapak. Bapaknya tidak di rumah. Cuman satu tuh lah. Yang Jamaluddin. Iya Jamaluddin Malik. Salah kata orang Palembang anak betua. Terus Pak, menurut Bapak dari anak 1 sampai 9 tuh mana yang agak susah bikin senep tuh? Yang paling beda yang bungsunya itu. Yang bungsu, Ya, yang perempuan. ya. Yang nama Sri Kodarti. Apa menurut Bapak tuh apa kurang cerdas apa susah diatur? Begini, kalau Nakal. pengarahan tidak kurang-kurang. Heeh. Cuman saya juga ingat pada waktu itu tuh saya waktu di Jawa itu pertama sekali saya nonton kali Jawa namanya itu rapat akbar Nahdlatul Ulama. Itu pembicaranya itu Kiai Bisri Mustafa dari Rembang itu. Mustafa Bisri. Ya. Masih hidup beliau sekarang. Itu ayahandanya. Oh. Mungkin Mustafa Bisri itu mungkin putranya. Yang pertama Khalil itu- Bisri. Ya mungkin. Iya, Pokoknya namanya Kiai Bisri Mustafa. Oke. Nah, jadi dia itu apa itu ceramah apa itu kalau istilah Jawa itu medal sabdo itu mengenai Kan'am putra Nabi Nuh itu nah. Kan'am putra Nabi Nuh itu kan bagaimana seorang nabi. Nasihati anaknya nggak manut, nggak nurut. Nah, saya berbicara itulah laju saya. Yo kami sebagai orang tua sudah memberi arahan dan memberi contoh bahwa kalau bisa ini menikah itu jangan sampai menganaktirikan anak. Ya, contohlah kami, rupanya dia enggak dore ya silakan. Cuman saya sudah lepas sudah ngasih nasihat lah. Tapi sekarang kan sudah menikah lagi. Iya, sudah Nah, menikah alhamdulillah. lagi, Ini iya. kan cerita masa lalu. Iya. Karena begini Pak, orang tua saya bilang kalau jari-jari itu 5, tak mungkin panjangnya sama. Iya, benar. Ciri wong Jawa, Iya. kalau ayam tuh bertelur 5,
itu ada yang busuk satu. Iya betul itu. Tetapi bukan berarti yang busuk itu tak baik. Ini kan biasalah namanya perjalanan hidup. Sekarang yang Bapak anak sebut itu, ini pengalaman saya menyelesaikan konflik rumah tangga, Pak ya. Iya. Memang anak terakhir itu rata-rata ujian, Pak. Iya, Jadi tidak usah kaget itu. Iya. Dan saya berharap kepada semua mungkin yang nonton ini juga, bukan berarti anak yang membuat kesal itu yang tidak baik. Wong kadang-kadang ketika kita sudah tua, anak yang kurang ajar itu pula yang ngurusi kita di satu saat nanti. Kan tidak tahu nih, Pak. Oke, mudah-mudahan semua anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, Pak. Pernikahan tahun 70-an, sekarang tahun 2022, berarti 52 tahun. Ya, Kalau tradisi orang kota, 25 tahun pernikahan namanya tahun perak. Saya pun belum. Kami saya nikah tahun 2000, sekarang 2002 kan? Ya. Nah, kalau 50 usia pernikahan itu namanya pernikahan emas. Makanya banyak yang dirayakan. Karena jarang usia sampai 50. Usia itu bisa karena cerai, bisa juga karena meninggal. Wah, saya sekarang bertanya, Pak. Umumnya, Pak, orang cerai itu kan karena faktor ekonomi. Suami orang gablek duit, pegatan. Nah, gitu kan. Suami selingkuh, pegatan. Nah, Ibu, kan yang banyak menggugat cerai itu istri, Bu. Ya, pastinya. Saya tanya dengan Ibu nih. Ibu melihat suami keluarga dalam kondisi kurang begitu enak mungkin, kok Ibu bertahan tuh apa rahasianya, Bu? Tak tahu. Apa, Bu? Ya bertahan prihatin lah pokoknya kita wis cobaan segala. Kok bertahan tuh apa, Bu? Ibu Kok Ibu mau masuk dalam hutan mendelep itu apa tuh, kok mau itu, Bu? Pokoknya kita diberi ujian lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ya suami mencari nafkah ya kita bantu kan, cari Suami mencari nafkah kita bantu. Ya kan dulu kan kita masih muda kan, anak-anak masih kecil kan, kadang-kadang dipanggil orang melahirkan di tengah malam, kadang ya kita jalani. Kadang tuh ada orang datang ya minta pijat ya kita jalani. Ya kadang tuh ya sambil-sambil kita kerja di tempat orang kan cari upahan gitu ya, namanya kan suami kan belum tentu dapat hasil, jadi kita juga nolong. Oh, berarti walaupun Bapak kerja kadang merantau, Ibu ikut membantu. Ya, saling bantu. Bu, pernah nggak terpikir nak cerai dulu? Tidak pernah. Oke, Pak. Berarti bojo sampean termasuk hebat tuh, Pak. Alhamdulillah. Iya. Terus bagaimana, Pak, resepnya punya istri supaya tidak nuntut cerai itu? Ya, kalau saya begini, menurut pendapat saya. Iya. Karena saya punya istri bisa melahirkan anak-anak secara lancar, secara mau ngaji itu pun saya sudah syukur, alhamdulillah. Ya, jadi pertama itu, kedua saya juga ingat jasa baiknya calon Pak D saya itu, yang Pak Samiun tadi. Pak Samiun itu. Jadi walaupun beliau itu dengan keluarga kami, dengan istri saya ini, ya katakanlah kalau istilah orang dulu tuh katakanlah tidak diberi apa itu warisan apa-apapun, saya sudah terima, karena dengan adanya beliau mengarahkan anak saya ke jalan yang benar, terutama sekali kan Bapak Khairul Akmal itu di Manado 2. Itu pertama dia arahkan di situ, saya sudah merasa bersyukur alhamdulillah, karena dengan adanya diarahkan situ, anak-anak saya ini tahu mengenai agama, soal agama itu bisa tahu, bisa menuntun adik-adiknya mulai dari Samsul apa itu Jamal itu, mereka itu berkat perjuangan kakaknya juga si Waris ini, karena ya pertama kali karena Waris ini dipimpin oleh Pak Khairul Akmal. Berarti kalau gitu Bapak ini tipe orang yang bersyukur. Iya, karena kata orang Jawa, kacang ojo lali karo kulite, ojo ninggalan jarane. Ilmunya laki-laki. Ya. Nah, kadang-kadang Pak di hadapan istri itu kan setia. Nah, tahu-tahu di tempat lain nyimpan bini. Ya. Kira-kira Bapak dulu ada nggak istri simpanan? Oh, betul-betul itulah yang pertama, itu yang terakhir. Oh iya. Iya. Tapi dulu pernah nggak terpikir nak nikah lagi, Pak? Enggak pernah. Enggak terpikir ya? Enggak terbetik atau terlintas pikir mau nikah lagi, enggak. Saya dapat jodohnya ini pun syukur alhamdulillah. Berarti sampai sekarang tidak ada rencana nak tambah istri? Enggak ada. Oke. Itu jauh medan di Jawa. Terus ini, Pak.
Bapak ini kan cukup luar biasa Pak ya. Walaupun hidup serba apa adanya, bertahan hidup, menikah 52 tahun. Apa kira-kira nasihat Bapak kepada semua orang yang nonton YouTube saya? Karena nanti pasti akan dibaca orang, didengarkan orang supaya orang tidak cerai. Dan juga nasihat ini nanti akan Bapak dengarkan oleh semua anak-anak Bapak. Kira-kira bagaimana Pak supaya anak tidak cerai, kira-kira begitu. Dan orang lain tentunya. Monggo Pak, apa nasihatnya? Yo, pertama sekali, pertama karena Bapak ini berpedoman kepada apa itu, tiap-tiap orang itu nasibnya berbeda-beda, untung ruginya juga berbeda-beda. Jadi saya nasihat pada anak-anak, pada anak cucu bahwa bila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga itu jangan kita hanya mengingat yang apa itu mengutip yang jahatnya, kita harus mengingat keindahannya. Karena mengapa sampai terjadi pertemuan atau pernikahan mungkin asalnya dari kata-kata yang indah, dari suasana yang indah juga. Jadi kalau terjadi perselisihan yang tidak benar itu jangan kita cari-cari kesalahan saja, kebaikan pun harus kita ingat. Jadi dalam rumah tangga itu kalau bisa terjadilah suatu pertimbangan atau timbangan. Jadi antara yang baik dengan yang buruk itu harus kita harus kita timbang-timbang, berat yang mana, berat yang jahat atau berat yang baik. Nah, tentu saja manusia hidup itu tidak lepas dari luput dan salah dan kehilapan. Cuman carilah apa itu kebaikan, jangan mencari-cari kesalahan. Karena tiap kita hidup ini di samping banyak kelebihan pun tidak kurang-kurang banyak kekurangan juga. Manusia itu ada kelebihan pun juga banyak kekurangan. Jadi kalau kita berprinsip atau berpedoman pada itu karena kita ini memang oleh Nabi pun kan kita ini setiap kamu adalah sama, yang membedakan kamu itu hanyalah takwanya. Apabila kamu memang bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kesulitan apapun Allah akan mengangkat, selain itu akan mendatangkan kebaikan dan kerahmatan dan keberkahan di dalam rumah tangga. Oke, berarti sudah dapat saya simpulkan ini untuk kawan-kawan kita semua ya. Jadi ternyata dua. Yang pertama, kalau di rumah tangga nanti ada pahitnya, ingat pula manisnya. Jangan hanya diingat pahitnya aja kan. Manisnya kan tidak, kalau misalnya seumur hidup katakanlah seperti Bapak ini 50 tahun, yang tidak pahit kan paling hanya 5 tahun. Kan banyak manis ya sebenarnya. Cuman kesalahan anak-anak sekarang Pak, yang pahitnya itu yang diingat gitu kan. Yang kedua, kita harus banyak bertakwa kepada Allah. Terus menurut Ibu bagaimana Bu supaya orang lain bertahan? Kira-kira gimana Bu? Ada nggak saran-saran? Ya, kalau bagi Ibu saran mah itulah. Sama dengan Bapak tadi ya. Oke. Terus ini yang terakhir nih. Menurut Ibu sisi yang membuat Ibu kesal tentang suami ini apa Bu? Alhamdulillah. Ya, namanya istri ya kadang-kadang kan suami kapan pulang kan tidak mengasih uang, kadang tidak membawa apa-apa tuh ya. Kesal juga? Kesal juga kan. Wajar ya, sebagai manusia kan. Anak mau minta, Pak, saya mau minta uang Pak untuk bayaran sekolah. Uang terus, Bapak lagi nggak padahal ada sekolah uang, butuh gitu. itu kan. Oh ya, memang perempuan itu semua Pak. Jadi, saya bilang biarinlah nanti Ibu bayarnya, biarlah Bapak lagi nggak kasih uang. Uang terus, mau apa itu katanya. Gini pelajaran kita semua kawan-kawan ya, bahwa ternyata ya orang yang paling baik sekalipun dengan suami, orang yang paling setia pun dengan suami, tentu dia selalu minta uang karena kebutuhan Pak sebenarnya, bukan tak baik. Terus menurut Bapak nih, apa sih yang kurang enak di istri yang membuat kita kesal tuh Pak? Kira-kira sisi yang mungkin tidak enak pada emaknya, pada ibunya si anak-anakku ini mungkin karena memang saya sebenarnya secara tidak langsung terpengaruh juga dari orang tua saya yang di Jawa itu. Orang tua saya yang di Jawa itu sangat kejam dengan saya. Saya sebagai anak yang tertua itu kejam. Cuman kekejaman itu tidak saya mau membalas pada anak tidak. Jadi alhamdulillah saya punya anak 9, 7 yang hidup ini satu kali pun tidak ada yang saya cubit. Benar itu, saya cubit pun tidak. Paling-paling kalau tidak cocok dengan hati saya. Jangankan cubit, mukul pun tidak. Tidak pernah. Yo, paling-paling saya
perenguti aja itu. Paling mulut tadi itu aja. Paling itu. Tapi anak sudah tahu juga. Artinya bapak tidak setuju. Kalau istri bapak yang sering buat kesal apa dulu? Kalau dia ini ya sebenarnya remeh. Iya. Remehnya itu begini. Kadang-kadang saya ini memang kalau bisa nih berhemat sebelum habis. Saya ini kalau bisa kalau bikin kopi ya jangan terlalu manis. Kalau bikin makanan juga jangan terlalu manis. Pokoknya ala kadarnya. Hemat. Ya, karena bapak tahu yang susah cari duit kan. Ya. Jadi karena itulah yang menjadikan aku kadang itu. Dia ini kadang ya namanya perempuan kadang udah masak capek-capek masih berutuh masih nggak nerimo katanya. Iya. Ya itulah. Oke. Jadi sebenarnya Pak ya, karena saya hari-hari menangani itu Pak. Ya. Memang begitulah. Kita kan maunya laki-laki itu hemat. Cuman kata istri itu Pak, jangan karena hemat barang tuh tak ada, mana lagi mau hemat. Ya. Jadi teman-temanku, ini pelajaran penting kita ya. Kita tentu berharap keluarga kita ini panjang umur ya. Kalau bisa seperti bapak ini usianya 80-an tahun. Nah, kalau ibu berarti umur berapa sekarang nih? 54. 54. Lahirnya. Lahirnya 5. Oh, berarti sekitar 68. Ya, masih sehat, bisa mengunjungi anak cucunya. Insya Allah bapak punya cucu berapa total? Kalau cucu ini kurang lebih yang hidup ini 22. Subhanallah, 22 ini 7 pasang lah. 7 pasang. Nah Pak Dalhar ini dengan Ibu Maida ini anak totalnya 9, yang hidup 7. Beliau terus memong cucunya, bersilaturahmi dari anak ke anak yang lain. Pelajaran kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita bertahan. Ternyata ibu juga pernah cerewet, minta duit. Ya semua istri kita saya kira gitu. Jadi jangan pernah menceraikan istri gara-gara cerewet. Saya kira tidak ada satupun istri itu yang tidak cerewet di dunia ini. Kalau istri tidak cerewet lagi itu tanda-tanda istri tidak sehat sebenarnya. Kemudian bapak juga ternyata juga sama, kesal kita dengan istri yang pemboros dan segala macam. Dan itu sama perasaan kita laki-laki sebenarnya. Dan itulah juga ini pelajaran juga bagi para wanita ya. Ternyata suami itu, siapapun suami kita ya, tidak suka istrinya pemboros. Ya, saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih Pak Dalhar, terima kasih Bu Maida, sama mudah-mudahan panjang umur. Amin, Allahumma amin. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.